Oke, kawan yuk. Penelitian sebagai benda, hal, atau orang dan tempat dan tempat data untuk variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan adalah pengertian menurut siapa ini? Wow, lumayan ribet juga ya pengertian penelitian yang ini ya. Oke, saya ulangi. Penelitian sebagai benda, hal, atau orang dan tempat data maksudnya gitu ya, dan tempat data untuk variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan adalah pengertian menurut siapa? Betul, gitu ya. Inilah pengertian menurut Suharismi Arikunto. Ya, Suharsimi Arikunto. Itu dia. Sip. Nah, beliau menyatakan ini bahwa penelitian itu adalah sebagai benda, sebagai hal atau orang dan tempat datanya untuk variabel ya itu eh, melekat dan dipermasalahkan. Nah, itu dia. Itu pengertian menurut Suharsimi Arikunto. Mantap. Ngerti ya? Oke. Yuk. See you. Sukses buat kalian. Maju terus, pantang mundur. Dadah. Oke kawan, yuk sifat-sifat sampel yang ideal adalah, gitu ya. Jadi sampel itu adalah nanti data yang mau kita ambil untuk bahan penelitian kita tuh. Jawab, apa aja sih sifat sampel tuh? Dapat satu, apa coba? Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi. Berarti mewakili lah, gitu ya, bahasanya itu mewakili. Dapat menghasilkan gambaran, menghasilkan gambaran dari seluruh populasi, dari populasi yang ada. Populasi atau dia mewakili, datanya itu mewakili populasi. Dapat menentukan presisi, jadi perbedaan hasil yang didapat dari contoh sampel dan dari hasil penelitian. Jadi dapat menentukan presisi, jadi tepat maksudnya gitu ya. Dapat menentukan presisi, jangan sampai antara sampel yang kita ambil dengan populasinya eh, jauh beda gitu ya. Jadi nanti hasilnya dia tidak presisi, tidak tepat. Berikutnya adalah sederhana dan mudah dilaksanakan. Itu harus harus iya ya, sederhana dan mudah. Mudah apa? Mudah dilaksanakan. Gitu. Oke, apalagi ya? Oke, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah mungkin. Jadi kita ambil keterangannya, keterangan yang kita ambil dari sampel itu bisa banyak. Saya ambil gini, tinggi, tapi biayanya bisa rendah. Biayanya kita rendah. Jadi tidak menyulitkan juga buat kita, gitu ya. Penghematan yang nyata dalam hal waktu. Jadi hemat waktu. Dari hemat tidak hanya waktu ya, hemat itu apa ya? Hemat ya, maksudnya di sini ada hemat waktu, ada hemat waktu, juga ada hemat tenaga, biaya gitu ya, biaya tenaga, biaya, seperti itu kurang lebih gitu ya, dibandingkan dengan harus diambil semuanya datanya. Oke, kurang lebih gitu ya. Kita cek yang cocok kemana. Sederhana dan mudah dilaksanakan ada nggak? Oh ada, ini dia. Oke. Bersifat generalisasi nggak ada. Subjeknya terbatas nggak. Menonjolkan sifat-sifat umum, oh iya nggak. Variabel pilihan kompleks, ini dia. Sederhana dan mudah dilaksanakan. Cakep. Oke, sip. Sukses buat kalian. Maju terus, pantang mundur. Dadah. Oke, lanjut ya. Dalam sebuah penelitian, peneliti akan mengambil 50 sampel. Ya, jadi dia ngambil 50 sampel orang yang memiliki berat badan lebih dari 60 gram. Oke, jadi sudah sudah ditargetin ya, sudah tujuannya dia lah mengambil sampel yang lebih dari 60 kg. Setelah menentukan jumlah sampel, peneliti mencari orang yang memiliki berat badan segitu tuh. Berarti sudah ditentukan tuh berat badan
sudah ditentukan, sampelnya sudah ditentukan, nggak ngacak gitu ya. Teknik penarikan sampel tersebut termasuk jenisnya apa? Oke, berarti dia sudah dengan tujuan tertentu ya. Jadi sampelnya, sampel yang dia ambil itu sudah dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu. Ini ada namanya nih. Sampel yang dengan tujuan tertentu biasa disebut dengan purposive sample atau purposive sample. Purposive atau purposive sample yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu, atau sebutnya juga sampel bertujuan. Sampelnya ada sampel bertujuan ya. Sampel bertujuan. Sip, itu dia. Karena kayak di contoh di atas tersebut, dia sudah ada tujuannya, itu berat badan yang sudah ditentukan tuh. Jadi sampelnya tidak acak, gitu ya. Sip, ada berat badan yang mana tadi? Ini dia yang dicari. Oke, berarti nyebutnya purposive sample karena sudah ada tujuan tertentu. Oke, sip, see you, sukses buat kalian.